Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, diceritakan daripada sahabat Abdullah Al-Intaqi rahimahullah, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 macam perkara, yang 5 ini dapat menjadi obat hati. Inda kaswatihi, ketika kerasnya hati. Kita terbawa marah, hati bisa keras karena terbawa marah, terbawa dendam, terbawa sombong, hati bisa keras. Obatnya ada 5 macam. Yang pertama, obatnya supaya hati jangan keras, hati selalu lembut di dalam melakukan kebaikan, di dalam mengambil keputusan, di dalam bersikap. Obatnya mujalasatus sholihin. Yang pertama, siap duduk kumpul dengan orang-orang soleh. Ai ahlil khairi. Orang soleh di sini artinya orang yang ahli di dalam berbuat kebaikan, ibadahnya ahli, ilmunya ahli, dalam bergaulnya pun ahli kebaikan. Di mana tempatnya? Ai huduru majalisil wa'zi. Artinya selalu hadir di majelis-majelis nasihat. Di mana ada majelis-majelis nasihat yang dapat mendatangkan nasihat baik untuk kita, kita selalu hadir di sana. Itu obat hati. Maka kalau kita duduk dekat dengan para habaib, dengan para kiai, kita memperhatikan cakapnya itu selalu mendatangkan nasihat, selalu mendatangkan kebaikan. Maka lama-lama kita akan lembut hati, karena selalu diisi pendengaran kita dengan nasihat. Ai huduru majalisil ilmi. Artinya kita selalu hadir di majelis ilmu. Wa akhbaris sholihin, dan mendengarkan kabar-kabar orang soleh. Orang-orang soleh di masa lalu dikabarkan amalnya tahan semalaman beribadah, wudunya tidak batal sampai sholat subuh. Itu namanya menceritakan orang-orang soleh, hati kita lembut,
tidak merasa sombong kita. Kita berapalah paling tahan bangun malam, sembahyang malam, sembahyang tahajud paling 8 rakaat. Kalau dikumpulkan kadang 2 cuman tutup witir lagi. Itu pun kalau terbangun. Jadi apa yang kita pamerkan, apa yang kita banggakan, maka hilang penyakit hati. Jadi kita beramal tidak ada minta dipuji, malah malu kita. Orang beribadah semalaman, awak sikit cuman. Orang baca Al-Quran semalaman khatam. Kalau Imam Ali Al-Mursifi parah lagi, satu malam 60 kali khatam Al-Quran. Kita berapalah? Paling setahun 3 kali khatam. Itu pun kongsian, ramai-ramai yang baca. Kalau sendirian payah juga. Jadi kita terobati hati kalau melihat orang soleh. Kita berdoa dikabulkan Allah. Tidak usah bangga. Orang hebat tuh kada berdoa ada dia. Sorong tangan cuman kabul. Ada tamu datang ke rumah beliau. Lalu beliau tanya dengan tamu, kata kiai itu, sempian sukanya makan apa? Kata tamu ini pula, suka makan durian. Padahal waktu itu tidak musim durian. Ini terliwat pula tamu ini nyusahkan tuan rumah. Beliau udah ada berdoa ada. Apa kata beliau? Tunggu sebentar. Saya buka jendela. Buka jendela, sorong tangan. Hitungan menit cuman. Sekali diangkat, keluar durian 2 biji. Kita ada harapan. Imam Syafi'i itu suatu saat beliau pengajian padam lampu kayak tadi, lampu padam. Angkat beliau tangan terang, telapak tangan jadi lampu. Dalam satu riwayat daun, angkat beliau daun jadi lampu surut. Aku kemarin pernah juga padam lampu, ku angkat tangan menyala. Hidup lampu, tapi HP bukan pakai HP. Tidak bisa kita. Kalau Imam Syafi'i angkat tangan menyala, sudah terang kelihatan kitab. Jadi kalau membaca orang-orang soleh, kita tidak ada sombong. Imam As-Siri As-Saqati rahimahullah ada orang kebakaran. Begitu kebakaran dekat dengan rumah beliau,
beliau sampai ke situ, pandang beliau api itu padam. Dipandang gimana? Padam. Awak berteruan baca doa, mudahan api padam. Azan 2 kali azan, belum lagi air salangnya kayak batang kelapa, itu pun 3 jam baru padam. Imam Ali Al-Mursifi Imam Asyiri As-Saqati memandang gimana padam. Nah, kita berdoa habis-habisan, alhamdulillah kabul. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hari mendung, pandang beliau tegisir mendung dan jadi hujan. Berarti sehebat apapun doa kita tidak ada apa-apanya belum. Jadi kalau kita mendengar cerita-cerita orang dulu, apa yang kita banggakan, hati bersih. Kiai saya cerita, orang dulu mondok di pesantren, ada yang 18 tahun tidak pernah pulang ke rumah. Nah, kalau tidak minta duit, mencari orang tuanya ke kebun, di sawah. Ketika orang tua susahnya bekerja, itu tidak berani banyak minta duit, tidak sampai hati. Melihat orang tua kepanasan beledang, rencana perlu duit, mau minta 100.000. Melihat orang tua begitu tidak jadi, tidak ada ngomong lagi, terserah bapak lah berapa ngasih, tidak jadi ngomong 100.000. Kenapa? Karena melihat orang tua susah. Jadi kita ini sehebat apapun mondok, paling tahan 5 tahun bulik, nanti baru pergi pula. Ini 18 tahun tidak ada pernah pulang ke rumah. Kita di Tungkal nih kadang mondok pesantren, tidak berhaul sedikit anak dijemput. Kada diizin nih, tahan nunggui. Minta tolonglah Ustaz, katanya ada pemilihnya datang dari jauh. Tolonglah 2 hari jadilah. Orang dulu dah tidak pengantinan kah kakaknya ada beli 18 tahun ada bulik. Berarti kita nih tidak ada bisa dibanggakan belum. Anak mondok di pesantren setahun baru pulang, belum bisa dibanggakan lagi. Orang 18 tahun 18 tahun tuh kalau dikawinkan 16 anak tuh. Nah, 16 orang setahun sekali beranak, 16 orang anaknya. Baru balik kampung. Nah, pokoknya teruklah nimang cocok 16 orang tuh. Saking tahannya orang mondok. Berarti kita nih tidak ada apa-apa. Makanya bersih hati kalau mendengar cerita orang-orang soleh terdahulu. Habib Bakir cerita di zaman dulu kena kemarau lama, lalu masyarakat mau sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Ada orang tua bersandar di sebuah pohon. Kata orang ramai, Pak, sempian tidak usah ikut, kami tidak sembahyang istisqa, sempian doa akan jadilah dari sini. Sekalinya orang tua itu berdoa, apa katanya? Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah hujan dengan berkah 2 mata saya. Itu cuma doanya. Ya Allah, turunkanlah hujan dengan berkah 2 mata saya. Seketika mendung, langsung hujan. Bercakap cuma. Lalu ditanya, apa sebab sempian berdoa memakai 2 mata sempian? Memangnya apa kelebihan mata sempian? Kata orang tua, 2 mata saya ini pernah bermimpi bertemu Rasulullah. 2 mata saya pernah bermimpi memandang Rasulullah. Ini namanya inni muhibbun, ada tuh. Basyir muhibban walau biru'ya. Ketemu Nabi lewat mimpi. Rupanya punya keistimewaan. Doanya lakas dikabul Allah. Apa yang kita banggakan?
Kita mimpi Nabi tidak pernah. Paling mimpi dikejar anjing. Itu pun terjatuh ke lubak 2 kali. Kemarin malam mimpi dikejar ular sambur pula tuh. Itu isyarat tuh katanya dapat istri penyamburan, pemamaian. Kadang mimpi lihat buaya berenang di laut. Sekalinya besok motor diambil dia ler. Banyak 6 bulan nunggak ada bayar. Itu namanya mimpi bawa musibah namanya. Jadi apa yang kita banggakan? Tidak ada. Untuk apa kita punya penyakit hati sombong, pamer, ujub? Apa yang dikagumi pada kita? Tidak ada apa-apa. Tidak ada kelingkingannya orang-orang hebat. Amal kita. Yang kedua, obat hati supaya jangan kena penyakit hati. Wa qiraatul Quran, dan senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu obat hati. Makanya untung bagi kita yang ditakdirkan jadi guru mengaji. Jadi hari-hari baca Al-Quran terus. Bagaimana tidak baca, melajari. Dan syukur kita ditakdirkan Allah jadi orang yang mengurus orang mengaji, menyiapkan tempatnya, menyiapkan dananya untuk anak-anak baca Al-Quran. Untung kita. Kalau kita sudah dipilih Allah semacam itu, lebih untung lagi mengurus, menyiapkan dananya, sekaligus mengajari Al-Quran. Makin mantap lagi. Maka itu kita bagaimanapun anak harus bisa baca Al-Quran. Tidak ada alasan. Macam mana caranya? Kalau kita yang Tuhannya, apa boleh buatlah. Sudah terlanjur. Tidak masuk mengaji pun payah juga. Lambatlah dapatnya. Anak-anak kita jadilah jangan sampai tidak bisa mengaji Al-Quran. Jangan sampai tidak pandai baca Al-Quran. Karena Al-Quran dibaca obat hati. Amalan yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau kita amalkan, Allah suka adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu amalan yang lekas mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, wa ikhla'ul batin, mengusungkan perut. Ikhla'ul batin, mengusungkan perut dengan sedikit makan daripada yang halal. Fa inna aklal halal ra'su kulli, karena bahwasanya makan yang halal itu pokoknya setiap apa saja. Jadi yang halal pun dia sedikit makan. Maka orang-orang hebat itu dia siang puasa, malam tahajud. Malam tahajud, siang puasa. Atau bisa berkeramat lah tuh. Doanya bisa mustajab kalau bisa. Di zaman dulu ada namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini amalannya malam tahajud, malam beribadah, siang puasa. Cuman ditakdirkan Allah dapat istri kurang beruntung. Apa dia? Zahirnya kurang beruntung, tapi hakikatnya beruntung. Dapat istri pemarahan. 4P istrinya. Pemarahan, perengutan, P ketiga pemamaian, P keempat perajuan, P kelima abahnya pepandingan.
Ada paning dibuatnya, mau hari-hari karena marah terus. Akhirnya Syekh Abdurrahman hendak mengasingkan diri, menenangkan diri, beribadah ke hutan, masuk ke dalam gua. Rupanya di dalam gua itu ada orang dua sedang beribadah kepada Allah. Syekh Abdurrahman bilang, kata Syekh Abdurrahman, boleh tak saya ikut bergabung beribadah? Kata orang dua itu bolehlah, tapi ada syaratnya. Kita malam beribadah, siang puasa. Kata Syekh Abdurrahman, itu cocok. Memang itu kesukaan saya, malam beribadah, siang puasa. Rupanya setelah malam beribadah, terpikir Syekh Abdurrahman, malam bang, perut lapar, pikir besok hendak puasa pula. Maka di hutan, dalam gua pula, dilihat-lihat dapur dada, kompor gas dada, beras dada. Jangankan beras bagus, beras raskin dada. Mungkin RT taliwat nih, tidak terdata. Mau makan di mana, mau beli warung di mana. Akhirnya sudah sampai mau makan sahur, yang satu permisi. Kata yang satu, saya permisi keluar sebentar. Tapi kan kelilingannya hutan. Tidak lama kemudian datang membawa makanan serba panas. Bingung Syekh Abdurrahman, di mana datang makanan serba panas? Dalam hutan. Kalau kita termasuk ke hutan, perasaan kita banyak makanan, kemasuk ke warung, makanlah mie rebus. Sekali sudah sadar apa yang dimakan, cacing yang dimakannya. Jadi bawa orang hantu tuh, dibawa orang halus, dibawa jin. Perasaannya perkotaan lah, padahal hutan. Ini memang makanan. Tapi Syekh Abdurrahman tidak mau bertanya. Tidak apa-apalah, kata Syekh Abdurrahman, tidak usah bertanya dulu, awak orang baru. Yang penting makan sahur loh. Sekalinya begitu tidak buka puasa pula, siang hari, maghrib sudah dekat, makanan tidak ada, di mana cari makanan? Sekalinya si kok lagi keluar, berpermisi. Tak lama kemudian datang membawa makanan serba panas. Kada sabar Syekh Abdurrahman, lalu bertanya. Kata Syekh Abdurrahman, di mana dapat makanan? Kata orang yang dua, kami kalau sampai makan sahur atau sampai makan buka puasa, kami bertawassul dengan seorang waliullah. Nah, lalu Syekh Abdurrahman bertanya, siapa namanya? Syekh Abdurrahman. Lah, jamaah mana tuh? Ku ngaranku Jisidin. Orang mana? Kata yang berdua, istilah sekarang, jamaah Masjid Sepakat. Nah iya, kata Syekh Abdurrahman tuh, memang aku tuh. Apa sebab maka dia jadi wali? Kata orang berdua, karena dia sabar menghadapi kemarahan istrinya. Oh, kata Syekh Abdurrahman, sah dah, akulah walinya. Nah, pada tahu kalau jadi wali, pulanglah ke rumah. Begitu pulang ke rumah, begitu sampai di rumah, apa kata istrinya? Han loko, boleh kan? Jepang tulah, boleh kan? Sambil sarik tahu. Awak sudah baik, boleh ditempalaknya. Kadang-kadang kan kita kada suka makan apa gitu. Aku tidak suka dek makan patai. Sekalinya makan, katanya pang tidak suka.
nampalak namanya tuh. Kalau nampalak ini kadang nyaman tahu, orang berdiam je lah. Orang kadang-kadang kan sekarang tidak suka, nanti kan besok suka. Katanya pang tak mau, maulah tuh. Nah, kan begitu. Apa kata istrinya si Abdurrahman? Tahu tak? Kenapa kau jadi wali? Tahu tak? Karena aku pemarahan, kata beliau. Karena aku pemarahan, makanya kau jadi wali. Rupanya bininya wali juga. Nah, jadi boleh ibu-ibu nak pemarahan dengan suami boleh, asal jadi wali Allah. Dah jadi wali, ayuh marah-marah. Belum jadi wali jangan berdosa ganal. Dia hendak mentes suaminya nih supaya lulus menjadi orang yang dimuliakan Allah. Rupanya ada wali nang pemarahan tuh ada pulang nang sabar. Kenapa pemarahan? Menutupi kewaliannya. Menutupi kewaliannya. Ada pula wali yang suka berlucu-lucu, menutupi kewaliannya. Yang ketiga, yang keempat, wa qiyamul lail. Obat hati itu kita bangun malam. Sekali-sekali mengalahlah bangun malam. Walaupun sembahyang 2 rakaat, asal kita bangun malam. Tingkatan kita ni dah usah jam 1 lah bangun, jam setengah 4 jadilah. Kalau tidak bisa juga jam 4 lah, jam 4. Karena subuhnya agak cepat, jam 4. Tapi gaya cepat itu jam 4 bangun, itu tidak sempat mandi. Kalau tidak mandi jam 3:30. Nanti habis mandi, kemudian nanti baru berwudu sembahyang tahajud, baru rebus air. Rebus air baru bikin kopi. Mahadang agak kurang panas, bawa mengaji, baru ngopi, katik tasbih, azan subuh. Jadilah tuh tingkatan kita ni jam 4 jadilah. Itu pun tidak setiap malam, ya 2 kali seminggu kah, asal ada jadilah dulu. Itu obat hati. Kalau orang-orang hebat, dia memang ada guring. Kenapa? Qiyamul lail namanya, untuk beribadah di malam hari. Yang kelima, terakhir, wattadarru'u inda sabah, merendah diri ketika menjelang masuk subuh, mengakui banyaknya dosa kita di masa lalu, minta ampun kepada Allah, maka dosa diampuni Allah. Mudah-mudahan kita semua ditolong Allah dalam meningkatkan amal ibadah kepadanya dan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, husnul khatimah wassa'adah. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.